Ini taruh dulu deh. Ini kayak berantakan banget di sini. Ada itu enggak safety box? Adanya ini ya. Safety box buat yang Infectious. buat buang ini. Buang Jarum. Ada. Coba. Di sini. Coba. Nah, kita pakai yang ini dulu aja ya. Ini harusnya pakai yang baru ya. Karena yang adanya tinggal ini, ya udah kita pakai ini dulu. Seharusnya pakainya yang baru. Sorry. Ini nggak perlu squid. Nggak perlu, ngapain pakai squid? Kan nggak ada ya balonnya. Ya nggak. Nah, kalau kondom kateter, prinsipnya adalah yang kita butuhkan hanya sarung tangan bersih. Sarung tangan bersih sini. Sarung tangan bersih, urine bag, sama kondomnya. Nah, sebelumnya sama prosedurnya, kita perineal hygiene dulu, bersihin dulu. Terus kalau kondom, nah kita sesuaiin kira-kira dia cocok nggak pakai medium gitu misalnya ya. Ada yang small nggak? Ini medium soal. Coba deh, ada yang ada small nggak? Jadi biar kita lihat. Nah, kalau sudah sama yang tadi saya siapkan yang ini, terus pastikan ini terkunci. Medium semua. Nah, Kira-kira aja ukuran. iya dikira-kira aja. Kenapa? Karena kalau dia kekecilan dia nggak bisa masuk. Kan ini masih pakainya kayak kondom. Nah, ini bahannya latex. Dia harus tahu alergi apa enggak, karena keseringan dia pakai bahan latex. Misalnya, dan urinnya kan akan numpuk di sini nih. Dan ini harus diganti sehari sekali. Ini gantinya sehari sekali. Terus di sini kan kadang masih ada yang berambut ya. Dan ini kan akan kita pasangkan perekat. Makanya kadang misalnya kalau nggak dijaga kebersihannya menggunakan kondom, bisa jamuran. Bisa jamuran di sini. Bahkan ada yang merah-merah. Berdarah, kasihan sih sebenarnya ya. Yang salah tuh perawatnya. Karena kita nggak bisa ngelihat. Nah, sebelum kita pakai kan, ini sudah diukur, misalnya ini kan pakai medium. Harus nggak kita langsung sambungin? Iya. Pasangan dulu nggak sih? Nggak harus. Kenapa? Karena kan dia sebenarnya masih bisa pipis spontan. Orang yang terpasang kondom kateter, dia yang bisa pipisnya spontan. Yang masih bisa nahan gitu ya. Yang masih bisa keluar dengan sendiri. Kayak kita spontan kan keluarnya, nggak harus dibantu masukkan selang ke kandung kemih. Iya. Kan pasien-pasien, misal pasien-pasien yang mau tindakan pasti kan otomatis dipakaikan kateter urin. Terus pasien-pasien yang misalnya gagal ginjal yang urinnya susah keluar. Pasien-pasien yang misalnya yang tidak sadar bed rest total. Itu kan nggak bisa ya, nggak bisa berkemih sendiri, ataupun misalnya bisa sih dia secara spontan, tetapi itu akan sulit karena dia mobilisasinya nggak ada. Nah, kemudian kita boleh pasangkan dulu aja. Kan nanti bentuknya kayak gini nih. Bentuknya kayak gini. Saginya gimana? Langsung aja. Jadi langsung diginiin aja. Nggak ada pelumas, nggak pakai pelumas ini mah. Nah, langsung gini aja nih. Tuh. Nah, ini nggak harus mentok nih. Ini nggak harus mentok ke sini. Jadi boleh disisakan space. Nah, area-area di sini nih yang selalu lembab kan, ini kan pipis nih. Kalau nggak diganti kan di sini lembab nih, bisa gatal gitu ya. Kayak harus selalu diganti. Dan nah misalnya nih nggak dikasih perekat, dia kan maju-maju terus geser, dan area sini kan keringat juga. Nah, boleh kita lanjut sambungkan dulu, baru kita fiksasi pakai perekat. Nah, perekatnya ini yang suka ribet. Stiker. Enggak, dia perekatnya itu perekat ini nih. Apa sih namanya nih? Kalau pakai handscreen itu akan nempel. Coba di nanti. Iya, kayak double tip dia. Double tip yang hitam bener. Yang belakangnya hijau.
Nah, nanti di erat ini di sini nih. Nih. Tuh kan kayak gini nih. Kalau dia tuh dia agak sulit pakai itu kan? Lah. Agak sulit nih pakai yang kayak gini nih. Pakai sendiri aja lah, Pak. Kalau kayak gini gimana? Ini tuh agak sulit nih. Dan kita nggak boleh pakai Tangan. tangan. Benang itunya harus sesuai ukuran. Benang. Nggak bisa, ini udah gagal ini. Iya. Karena nggak boleh ini. Pakai mikrofon. Kecuali mau ambil satu lagi kondom. Terus ngambil perekatnya. Karena kan nggak boleh kita pakai dan nggak boleh digini-gini ini kan nih. Bayangin. Tinggal fiksasi dulu. Pakai tidak estetik. Selain tidak estetik ini mah kagak ngerekat gitu ya. Enggak estetik. Pakai mikrofon enggak bisa. Boleh pakai mikropor, nggak nempel, coba deh pakai mikropor. Nggak nempel. Pavik. Gile. Yang beneran. Nih kayak gini makanya nih nanti kendalanya adalah di sini nih pada saat pemasangan perekat. Inovasi baru, Pak. Dan kira-kira nanti kalian harus tahu gimana nih triknya kalau saya mau pasangkan ini. Minta teman pasang. Hah? Iya, sering kan dipasangin ini kondom kateter. Terus caranya gimana? Saya juga bingung. Caranya gimana kira-kira? Phone a friend. Panggil teman. Nah, jadi yang dia misalnya dia pakai sarung tangan. Tapi ada yang megang. Tadi kan saya sambil megang sambil gini. Jadi kan kalau ada yang megangin ini kan kita bisa langsung gini. Kalau saya misal megangin satu ini kan tempel-tempel nih satu-satu sini. Ya kayak gitu ya nanti. Kalau pasiennya menggunakan kondom. Oke? Ada yang mau ditanyakan nggak? Di sini kalau misalnya mandet itu gimana tindakan kita? Mandeknya gimana tuh? Bisa mandek karena stosel atau stosel. Nah, atau endapan. misalnya dia urinnya nggak keluar atau mandek, oh di dalam nih kayaknya banyak stosal nih. Caranya gimana? Ada namanya spooling. Sama kayak kita membuat lancar akses intravena. Itu namanya spooling. Kan misalnya ada darah berkental tuh di itunya, kita harus keluarin. Nah, caranya gimana? Ambil speed berapa cc? Misalnya 10 cc. Kalau dia pakai kondom kateter, ini agak sulit buat di spool. Kan dia cuman kondom nih, nggak langsung ini, dia tetap spontan. Yang bisa kita spool itu adalah ketika penggunaan Foley kateter. Spoolnya di mana? Gimana caranya di spool? Di sini, tetap di sini nih. Jalannya dari situ. Kita masukin air, misalnya masukin berapa cc gitu ya, WFI. Terus kita tarik lagi. Itunya diklaim dulu dong berarti. Apanya? Yang arah sininya. Nggak usah diklaim. Keluarnya di sana. Kan justru mau dimasukin. Kan mau dimasukin dulu. Ya, jadi langsung di spool aja. Dimasukin terus kita tarik lagi keluar. Bukan yang di bawah. Bukan yang di balon kan nggak mungkin Berarti kita. selangnya diambil ya? Ini dibuka, misalnya ini nih. Ini nih, ini kayak gini nih, kan kayak gini. Ini kepasang nih, ini dicopot. Ini di spoolnya di sini nih, dimasukin WiFi dulu cairan. Misalnya 10 cc. Terus habis itu kita tarik lagi 10 atau sampai 50 cc lah. Berarti steril. Masukin, nggak harus steril. Kan speednya ini. Speednya apa namanya? Speed biasa, yang kayak biasa. Cuman jangan sampai tangan kita megang sini. Kan ini yang bagian yang nggak boleh disentuh kan bagian dalamnya. Bagian ini kan udah nggak steril. Ya enggak? Terus ya udah tinggal masukin, terus habis itu kita tarik lagi. Kadang misalnya kita masukin 50 nih, kita tarik keluar, dia nggak keluar juga, tinggal di dalam. Dan nanti misalnya dia udah masuk nih 50 gitu ya, terus dia keluar misalnya 100, yang kita hitung berapa urinnya? 50. Karena kan tadi kita spoolingnya 50, jadi kita hitungnya intake-nya ada outputnya ada 50.
Itu teknik nantilah kalau kalian udah mandek itu belajar spuling. Oke, ada yang mau ditanyakan terkait pemasangan kateter? Terus kalau pola kateter ini perineal hygiene-nya berapa kali? Perineal hygiene-nya berapa kali? Everyday enggak? Everyday tau. Everyday meskipun kepasang kateter. Kan kalau pasang kateter ini otomatis dia akan memakai pampers juga enggak? Iya. Oh iya. Ya enggak? Iya. Ya kan kalau dia BAB? Oh iya. Ya enggak? Jadi dia akan pakai pampers juga. Dan pampers kan harus diganti. Bukan sehari sekali ya, tapi minimal 2 hari sekali atau enggak ketika dia misalnya BAB. Itu kan dia harus diganti. Pada saat kita penggantian pampers kan kita harus sekalian perineal hygiene. Pada saat kita mandiin kan juga sekalian perineal hygiene. Ya. Oke. Tapi kebanyakan memang menggunakan tisu basah non alkohol, apalagi pasien-pasien yang lagi BAB. Pasien-pasien BAB tuh pakainya tisu basah tapi yang non alkohol. Tapi kalau udah area genital nggak apa-apa, kita tetap ambil kapas ataupun kasa, tapi kasa jangan dikasar, kapas aja. Kapas diberi air baru di perineal hygiene. Ya. Tidak dianjurkan pakai kapas bukan Tisu basah. tisu basah. Tapi kalau BAB silahkan pakai tisu basah. Nah, melepasnya gimana yang kondom? Tarik. Digulung. Ini berarti ukurannya pas nih ya. Dia medium. Kalau dia small, dia akan seret susah masuk nih. Jadi kita buka aja ini. Kita buka perekatnya. Ini akan sakit nih. Dan kita yang harus kita lihat di sini nih, area sini nih. Merah. Terus langsung aja tarik gini. Tuh. Apa? Langsung aja ditarik. Oke, ini terus udah dibuang, selesai. Dia mau ditanyain nggak lagi? Belum.